kisah yang luar biasa. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, ada dua jenis haji, Pak. Haji kuota dan non kuota. Haji kuota itu haji berdasarkan kepastian kuota. Artinya apa? Setelah ada kuota, ada kepastian kuota, baru kita melunasi pembayaran. Artinya berangkat dari kepastian. Nah, haji kuota itu ada dua. Pertama, haji reguler yang diselenggarakan oleh negara, dan kemudian haji khusus diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Untuk haji reguler saat ini yang daftar sudah sekitar 5.500.000. Otomatis antriannya 5.500.000. Ketika kuota normal itu adalah untuk dunia di Arab Saudi 2,5 juta, untuk Indonesia 221.000. Otomatis 5,5 juta dibagi 221.000 ada sekitar 25 tahun sampai 30 tahun. Tapi tiap provinsi beda-beda, karena pembagian kuotanya per provinsi, nggak nasional. Nah, tahun ini ketika kuota tidak normal, yaitu 45%, yaitu untuk sedunia itu ada 1 juta, yang biasanya 2,5 juta. Untuk Indonesia 100.051 orang kuota. Otomatis kalau kita melihat di Haji Pintar atau Situ Patuh, maka antriannya adalah, pembaginya adalah 5,5 juta dibagi 100.000. Maka kalau kita melihat sekarang kaget, loh 55 tahun, otomatis 55 tahun Pak secara nasional. Karena pembagian tadi, suasana, saya ulangi, normal berarti antrian 5,5 juta dibagi 221.000, itu maka 25 tahun. Saat ini saya ulangi, ketika kuota 45% yaitu 100.051, berarti 5,5 juta dibagi 100.000, maka otomatis antrian 55 tahun. Itu nasional. Tapi untuk reguler itu pembagian per provinsi, ada yang 40 tahun, ada sampai 80 tahun. Nah, tetapi itu kuota ketika kondisi tidak normal. Nanti kalau begitu normal lagi 221.000, ya normal lagi, antrian sekitar 25 tahun. Kembali, haji ada dua, kuota non kuota. Haji reguler tadi sudah, haji khusus tahun ini dapat kuota secara undang-undang itu 8%. Tahun ini kita dapat 7.226. Saya ulangi, haji kuota ini berangkatnya dari kepastian, sudah ada kuota jatah visa, maka dengan sudah ada pengumuman kuota ini baru diurus pelunasan, diumumkan siapa yang berhak untuk melunasi, baik haji reguler maupun khusus. Untuk haji khusus rata-rata antrian sekitar 5 tahun. Nah, antrian rata-rata. Kuotanya kalau haji khusus nasional, jadi diambil jumlah nasional langsung nomor secara nasional, tidak provinsi. Nah, bedanya kalau reguler provinsi, tiap provinsi bisa berbeda, tapi kalau haji khusus kuotanya nasional. Untuk haji khusus ini, untuk haji reguler kemarin haji reguler biaya memang murah, 35 juta. Itu yang tahun 2020. Total biaya untuk haji reguler itu sebelum masyair naik itu 81 juta. Begitu ada kenaikan masyair, naik 16 juta dalam rupiah. Dulu masyair 1.300 real, untuk reguler berubah menjadi 5.656,87. Dirupiahkan sekitar 16 juta. Total 97 juta biaya di reguler, tapi jamaah hanya bayar 35 juta. Atau ini adalah haji kuota. Kemudian ada haji non kuota. Nah, haji kuota ini ditangani oleh Kementerian Agama di Indonesia, di Saudi ditangani oleh Kementerian Haji Saudi. Kemudian ada haji kuota. Kembali, ada haji namanya non kuota. Haji non kuota ini dikenal dengan haji undangan. Di Undang-Undang Nomor 8 2019 dikenal namanya mujamalah. Mujamalah itu setelah saya telusuri, ternyata asal kata dari jamil indah. Kemudian jamil saling mengindahkan. Mujamalah orang yang diindahkan. Artinya apa? Visa mujamalah adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan dari Saudi untuk diundang
haji di Saudi. Maka pada awalnya visa mujamalah ini adalah gratis, free 100%. Dalam bahasa Jawanya disubyo. Nah, jadi orang yang berangkat haji itu sudah visa gratis, tiket pesawat dijamin Saudi, sampai Saudi disambut mobil kerajaan Saudi, disiapkan maktab di Arafah oleh Saudi, luar biasa. Itu asalnya visa mujamalah. Karena Saudi sebagai negara punya hak untuk mengundang tokoh-tokoh dari luar negeri yang menurut Saudi perlu mendapatkan kehormatan awalnya. Kemudian dalam perkembangannya, Amir di Saudi ada komunikasi dengan travel di Indonesia. Seperti nyanyiannya Elvis Presley, bisik tetangga itu. Saya bisik, travel bilang gimana? Kami juga mau dong undangan. Undangannya sekian, anggaran negara Saudi untuk mengundangnya sekian. Kak, kami siap undangannya, nanti kami biaya. Sudah, visanya gratis tapi tiketnya kami siap. Akhirnya muncullah visa mujamalah berbayar. Tapi nggak 100%, visanya masih gratis, tiketnya bayar. Berkembang. Ternyata animo permintaan tinggi, sampai kelasnya banyak. Nah kemudian travel di Indonesia yang akrab dengan Amir, saya minta dong, wah udah habis, udah gini aja, saya siap bayar 100%. Yang penting ada visa undangan. Kami bayar 100% biaya. Akhirnya disebut dengan haji mandiri. Artinya visa undangan tapi mandiri 100%. Dalam bahasa Arab mandiri dikenal dengan istilah furoda. Orangnya munfarid. Nah, haji furoda ini adalah haji menggunakan visa undangan tapi biaya sendiri. Komunikasi. Jadi untuk furoda itu berawal dari ketidakpastian. Artinya kita berharap bisa bayar undangan. Semuanya tetap sah, ada undang-undangnya, Hanya jalurnya kalau haji khusus ini berangkat dari kepastian kuota, kalau haji furoda berangkat dari ketidakpastian, berharap ada undangan. Nah, jadi berharap mendapatkan bagian dari undangan itu. Nah, undangan itu ada dua ternyata, undangan yang murni, undangan tidak bayar, free, mujamalah asli, kemudian undangan yang membayar sendiri namanya furoda. Ini tentang furoda. Nah, karena pada tahun-tahun sebelumnya undangan ini kemudian masyarakat berangkat sendiri, ada yang terlunta-lunta. Sempat tahun 2019 itu ada suami istri beli haji furoda sebesar 1M, istrinya 500, suami 500. Cuma tidak lewat PIHK, Pak. Sampai sini terkantung-kantung, ternyata dia hanya beli visa. Pemaktab dana ditolak, kematian ditolak, akhirnya negara hadir, kita tolong. Karena terunta-unta, bayar 500 itu hanya bicara visa. Nah, dan kasus seperti itu masih boleh terjadi. Akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 menyatakan bahwa haji mujamalah ini termasuk furoda harus diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, dan harus laporan kepada kami Kementerian. Belum lama kami menemukan kasus ada orang lepas dari rombongannya di Jamarot 3. Setelah itu kami identifikasi, namanya Bu Hamidah, udah tua, tanpa identitas sama sekali. Jadi kami menemukan banyak kasus-kasus. Ini juga adalah laporan di rumah sakit An-Nur, ada jamaah haji furoda yang masih sakit di rumah sakit An-Nur, dan mudah-mudahan segera bisa tertangani sembuh. Jadi kalau ada PIHK, jaminan lainnya jelas. Kalau tidak, kasihan Pak kalau ada apa-apa. Karena tidak ada jaminan pasti sehat, tidak ada jaminan tidak ada masalah. Maka sampaikan kepada masyarakat kalau memang ingin haji mujamalah atau furoda harus melalui PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus atau travel haji. Jangan sampai meyakini, nanti saya penting bisa berangkat di sini. Nah, era haji kan crowded, rame Pak. Mungkin hotel-hotel udah rame atau rame. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya harapkan kalau ada furoda, kalau di sini ada furoda, alhamdulillah. Kemarin masuk maktab berapa Pak? Yang di sini? Ya, Pak. 100 berapa? 115 115 ya. Furudanya masuk ke sana Pak ya.
Yang asalnya jangan di 55 Pak ya? 55 sama 57. 57, ya. Nah kalau enaknya PHK ada jaminan layanan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik itu kan Pak ya? Alhamdulillah, dan aman Pak. Angkat tangan yang furoda ada nggak? Luar biasa. Ini kelihatan ganteng, ayu-ayu berarti kan aman, lancar. Lancar nggak Bu? Ada masalah nggak? Lancar. Alhamdulillah. Lancar berarti ini PHK-nya pas. Kalau ada pengeluh ini mumpung ada direkturnya silakan dulu. Tidak apa-apa. Nanti kami evaluasi. Ya, karena kemarin ini saya informasikan ada 46. Maaf ini mungkin sebagian sudah dengar, baru belum. Datang ke Jeddah. Itu kalau nggak salah tanggal 2 atau 3 Mas kemarin. MPT itu. Tiga ya. Tiba-tiba di Jeddah dicek imigrasi Jeddah ternyata menggunakan visa palsu. Ditolak, ditahan di imigrasi Jeddah. Setelah kita telusuri ternyata mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia. Kami tegur Kemenkumham, Dirjennya imigrasi, kok meloloskan dari Jakarta, kenapa? Ternyata visanya memang tercetak itu visa haji. Nah, imigrasi kita tidak punya link ke Saudi langsung bisa mengetahui palsu atau tidak palsu. Tapi di Saudi ketahuan, ternyata ini aslinya visanya adalah visa tourism, wisata, ziarah, dikeluarkan oleh Malaysia sama Singapura. Kemudian karena dia punya kemampuan teknologi informasi IT yang bagus, diubah itu menjadi yang asalnya ziarah menjadi haji. Nah, Indonesia lolos. Tapi di Saudi kan dia punya linknya dengan kedutaan di Saudi, ya ketahuan diedit tadi. Nah di Saudi ini termasuk kejahatan luar biasa adalah melakukan pemalsuan dokumen negara, itu kejahatan. Nah yang kita perhatikan adalah ini haji kan ibadah, kenapa harus diawali dengan kejahatan dalam bahasa Saudi tadi? Nah, akhirnya kena masalah hukum. Karena menurut Undang-Undang Nomor 8 2019 haji umroh ada 10 azas. Azas pertama harus azas syariat. Nah syariat itu antara tidak boleh ada kecurangan tadi. Karena dalam bahasa sholat ada istilah nama toharoh. Ketika orang berwudu, katanya, ketika ada setetes najis ke air itu wudunya sah atau enggak Pak? Tidak sah. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya sah atau enggak Pak? Walaupun di Masjidil Haram itu kan. Nah, sama di haji itu ada prinsip syariat. Ketika ada satu tetes najis atau kecurangan mau berangkat, kira-kira mempengaruhi enggak keabsahannya? Maka kami harapkan paling tidak ini jamaah minimal sebelum bicara mabrur pastikan sah, tidak ada tetesan najis seperti dalam taruh atau kecurangan. Nah ini negara bertugas melindungi Pak. Antara tadi mujamalah harus pakai PHK, kemudian jangan ada kecurangan. Boleh melakukan kecurangan soal Anda berhasil lolos, tapi di Jakarta lolos, di Saudi nggak lolos. Akhirnya kasihan Pak. Mereka 46 orang itu udah pakai ihram Pak. Kami nggak tega sudah melihat, sudah pakai ihram di dalam lam, dia sudah pakai ihram, dia di sana, mikotnya di dalam, sampai sana udah pakai, udah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Bergetar kita mendengar itu. Tapi kemudian masuk imigrasi ditangkap, ditahan. Karena ini adalah sebuah kejahatan. Di Saudi itu kejahatan. Karena memasukkan dokumen itu kejahatan yang gak ringan dan berat itu. Nah, itu. Tapi kami sebagai pemerintah melindungi warga negara. Kamu melakukan diplomasi, jangan sampai ini kena penjara di sini. Kasihan. Akhirnya kita diplomasi, yang penting aman, akhirnya kita pulangkan. Tanggung jawab negara kita pulangkan. Karena kalau diproses betul ini kejahatan dan bisa dipenjara lama kan kasihan. Alhamdulillah langsung kita proses, bisa kita pulangkan. Cuman kasihan. Nah, jadi kami ucapkan bapak-bapak, ibu-ibu selamat, ini prosesnya lancar, insya Allah tidak ada kecurangan, tidak ada pemalsuan, semua benar, insya Allah haji sah, ya. Dan setelah sah, masuk berikutnya adalah mabrur. Amin. PT Tisaka Multazam Utama. Semoga semakin sukses, semakin jaya,
dan semakin mampu meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji dan jamaah umroh. Amin ya rabbal alamin.